Kita segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Lina dan Bu Devi atas waktunya. Saya yakin Bu Lina dan Bu Devi adalah orang-orang luar biasa yang sangat sibuk. Dan Bu Lina sudah tidak usah dibilang sibuk, sudah tampak sibuk di tengah kesibukannya sambil ngantor, tetapi mau meluangkan waktunya untuk belajar bersama tentang habit menulis, gimana caranya membangun habit menulis ala Atomic Habit yang bukunya itu sangat-sangat bestseller ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman semua, dan mudah-mudahan nanti setelah ini ada beberapa teman-teman yang bergabung, terutama yang kemarin voting waktu ya. Nah, walaupun nanti mungkin teman-teman yang tidak bisa bergabung tetap bisa belajar. Nanti video pembelajaran ini akan diposting di YouTube. Oke, Mbak Devi, silakan ya. Ambil handle anak. Oke. Mudah-mudahan sehat semua anak-anaknya. Sama Bu Lina, Bu Devi sehat semua. Karena saya sendiri di rumah. Kemarin minggu lalu saya yang sakit. Minggu sekarang istri sama anak-anak saya. Jadi mudah-mudahan pada sehat semua mau Lebaran. Dan mudah-mudahan tetap produktif meskipun sedang puasa. Karena sebentar lagi kita akan mau Lebaran ya. Oke, di sini sudah ada Pak Rahman bergabung. Selamat bergabung Pak Rahman. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi pembelajaran kita, eh, kenal maka kata sayang, saya izin memperkenalkan dulu. Mungkin sudah beberapa yang kenal ya. Ini kita skip aja lah ya. Kita kenalan sekilas. Intinya saya pernah menulis dari tahun 2018, 2015 sampai sekarang sudah genap 10 tahun, nggak berasa sudah melahirkan karya sekitar 7 ya, buku pribadi sama ibu. Terus mungkin ghostwriting lebih dari 30, baik itu sebagai editor atau ghostwriter. Pokoknya sudah lebih 30 lebih. Nah, saya juga inisiator program untuk per tahun ini saya inisiatif untuk membuat Inspira Aksara dan mudah-mudahan setelah Lebaran kita bisa akselerasi karena saya rencana mau buka tim nih, buka tim buat Inspira Aksara biar programnya lebih melesat lagi karena kita punya program namanya 1 bulan 1 tulisan yang Pak Rahman sudah bergabung sudah rutin nulis 1 bulan 1 tulisan. Mungkin lebih ya 1 bulan lebih sebenarnya Pak Rahman nulis dan beberapa anggota ada beberapa anggota yang tidak punya background nulis dan alhamdulillah karena gabung di program ini 1 bulan 1 tulisan punya Inspira Aksara bisa produktif nulis dan sekarang mungkin setelah Lebaran ya rencana saya mau launching program Inspira Aksara lagi yang temanya itu 15 menit bersama buku. Jadi nanti saya mau ngajak Bapak Ibu, teman-teman semua buat membaca buku minimal 15 menit aja. Nah, ini salah satunya kita pakai Atomic Habit dari James Clear. Nah, ini portofolio saya beberapa dipercaya nulis buku pribadi dan sebagai ghostwriter, editor, dan lain sebagainya. Ini juga portofolio. Nah, ini kelihatan kalau yang masih bagus-bagus ini yang baru-baru, kalau yang pudar-pudar buku-buku lama ya. Nah, ini saya juga alhamdulillah beberapa kali dipercaya sebagai pembicara di kepenulisan ya, di kepenulisan sebagai pembicara atau mungkin sebagai mentor atau mungkin sebagai editor, sebagai pokoknya terlibat di proyek penulisan lah sama lembaga-lembaga ini. Terakhir sama Forum Belajar Indonesia di akhir tahun lalu sama sekarang lagi berjalan dengan ITPLN. Sudah jadi sebenarnya bukunya sedang nunggu review sama nunggu transferan. Nah, ini dari TPLN dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ke depan juga bisa nih, bisa menulis dan bisa terlibat di proyek-proyek penulisan bersama saya juga atau mungkin nanti kalau saya dapat proyek teman-teman penulis ada proyek yang bisa dikasih ke Bapak Ibu juga. Nah, ini sebelumnya ada dalam belajar, pastikan Bapak Ibu on cam, terus pastikan interaktif nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin Bapak Ibu ada ya kegalauan, kegelisahan yang mau ditanya. Terus pastikan juga Bapak Ibu luruskan niat dan luaskan niat. Luruskan berarti Bapak Ibu pastikan hadir di sini punya niat khusus, apakah buat bertumbuh atau mau belajar,
atau niat khusus lainnya. Luaskan niat artinya jangan sampai ilmu yang diserap hari ini Bapak Ibu hanya ingin makan sendiri. Pastikan ketika kita punya ilmu, kita niatkan untuk berbagi lagi. Nah, itu artinya luaskan niat. Karena ketika kita meluaskan niat, itu secara otomatis, itu pikiran bawah sadar dan gerak tubuh, gestur, segala macam, itu akan menunjukkan perbedaan ketika kita hanya meluruskan niat saja tanpa meluaskan niat. Jadi misalkan Bapak Ibu, hari ini niatnya diluaskan, oh saya niat hari ini belajar webinar biar bisa punya kebiasaan nulis dan bisa menginspirasi orang-orang sekitar saya lewat pengalaman saya, pengetahuan saya, atau pandangan-pandangan saya. Nah, itu cara meluaskan niat. Dan pastikan juga hari ini apapun masalah di kantor, apapun masalah di rumah, apapun masalah apakah target ibadah Ramadannya tidak tercapai atau mungkin sedang sakit atau apapun, nah, pastikan hari ini Bapak Ibu dalam kondisi bahagia. Oke, are you ready? Oke, kalau saya bilang ready, Bapak Ibu boleh on cam, boleh bilang ready atau tulis di komen ya, di kolom Ready. chat. Are you ready? Ready. Iya, oke. Jadi pastikan Bapak Ibu bahagia. Ini kalau di offline enak ya. Jadi silakan. Apa kabar Anda hari ini? Bahagia, biasa gitu ya. Kalau di karena kita online, nah kita sepertinya tidak usah pakai gimmick-gimmick kayak gitu ya. Dan nanti kasih senyuman bahagia ke kiri kanannya, nah, itu seru kalau offline. Tapi berhubung kita lagi online, sepertinya kita tidak usah sampai ice breaking. Oke, teman-teman, agenda kita hari ini ada tiga, yaitu yang pertama kita akan membicarakan tentang tiga alasan kenapa membangun habit itu penting. Ini habit buat apa aja, tapi karena konteksnya sekarang menulis, maka tiga alasan kenapa menulis itu penting. Nah, terus nanti kita akan lebih kenal dekat pembahasan kedua, apa itu atomic habit yang dipopulerkan oleh James Clear, yang sebenarnya bukan konsep baru, bahkan di Islam tersendiri konsep atomic habit ini ya ada haditsnya itu kan, siapa yang kita harus menjadi orang yang lebih baik dari hari sebelumnya. Itulah definisi orang beruntung kan menurut Rasulullah. Nah, itu ada hadisnya dan ini dikonsepkan oleh Atomic Habit yang sebenarnya juga dia juga mempopulerkan konsep orang lain, yaitu apa namanya, Charles Duhigg kalau nggak salah ya, di bukunya The Power of Habit. Nah, tapi yang unik, Atomic Habit ini bukunya ringan dibaca dan lebih mudah dari para pendahulunya. Jadi dia ngambil konsep kan dari buku, salah satunya itu The Power of Habit. Nah, saya pernah baca buku The Power of Habit, itu agak rumit, teman-teman. Agak rumit dalam artian, apa ya, ceritanya itu putus-putus. Jadi misalkan cerita tentang, ada itu di buku situ ada pasangan, ada seorang, ada ada orang yang mengidap itu tidurnya itu suka jalan atau melakukan sesuatu lah lagi tidur. Nah, dia tanpa sengaja entah kenapa ketika tidur itu kadang jalan, ntar bangun-bangun ada di halaman rumah atau di mana. Nah, suatu malam, nggak tahu kenapa, ini orang membunuh pasangannya, teman-teman. Pasangannya dibunuh, ya, jadi pokoknya nggak sadar atau apa, pokoknya dicekek sampai pasangannya meninggal. Setelah pasangan meninggal baru sadar. Dan divonis bahwa dia akhirnya tidak bersalah. Nah, terus ada juga cerita tentang pasangan, bukan pasangan, istri yang kecanduan berjudi. Tapi ceritanya itu gimana ya? Dia cerita, nah, setelah cerita dipotong, termasuk pembahasan lain, nah cerita lanjutannya itu dibahas di bab selanjutnya. Itu kadang kita karena terlalu banyak cerita, sudah terlalu terlalu jauh, nah kita jadi, nah, ceritanya tentang apa ya? Jadi nggak runut. Beda cara penulisannya dengan Atomic Habit, yang kalau ada cerita itu langsung storytellingnya dari A sampai Z langsung diceritakan semua. Makanya kenapa buku Atomic Habit itu sangat-sangat fenomenal. Karena secara kepenulisan pun, gaya kepenulisannya itu bagus gitu. Dan kita bisa tiru, teman-teman. Nah, pembahasan ketiga, kita akan membahas baru masuk ke gimana caranya kita membangun habit menulis dengan Atomic Habit.
Oke, ini tiga agenda kita selama 1 jam ke depan dan mudah-mudahan kalau lebih nanti saya mohon izin kita mungkin maksimal sampai jam 12. Mudah-mudahan sampai jam 11 selesai. Nah, di sini saya mau nanya ke Bapak Ibu yang hadir, teman-teman Bapak Ibu yang hadir di sini, siapa yang sudah membaca Atomic Habit dan apa insight yang didapatkan? Monggo, siapa kira-kira yang sudah baca boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Bagi yang tidak bisa on cam, kira-kira sudah baca Atomic Habit atau belum? Silakan Bapak Ibu. Siapa yang sudah membaca buku Atomic Habit dari James Clear? Bagi yang sudah boleh bilang sudah, bagi yang belum bilang belum. Saya juga baru baca, tenang aja Bapak Ibu. Kan ini buku sudah lama ya. Oke, baru baca sepertiganya ini Kak Devi ya. Oke, siap. Berarti sudah masuk pembahasan apa itu ya? Tentang sudah masuk ke 4 kaidah perubahan ya. Kalau sepertiga ya. Oke, Bu Lina sudah juga. Oke, berarti sudah banyak yang baca ya. Sudah itu, Oke, Mas. Pak Rahman sudah juga. Iya, kayak apa? Bang belum semua sih, kayak membangun kebiasaan baik, menghentikan kebiasaan Oke, buruk, gitu ya. siap, siap, Terus siap, siap. bagaimana ininya meresponnya, gitu. Oke, 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 siap. Oke, berarti luar biasa ya. Berarti rata-rata sudah. Saya sendiri baru baca dan baru selesai juga. Dan ternyata tanpa sadar konsep ini diterapkan banget di program 1 bulan 1 tulisan, sama nanti program yang akan yang mau saya rilis itu membaca 15 menit bersama buku. Itu rencana program lanjutannya, biar kita bukan hanya sibuk mengeluarkan output dalam bentuk tulisan, tapi juga sibuk menginput data baru. Sehari 15 menit aja itu dapat berapa halaman gitu. Lumayan. Oke, berarti di sini sudah nggak asing sama Atomic Habit. Ada yang sudah selesai, ada yang sudah sepertiganya. Ini luar biasa ya. Oke, ini ya, kira-kira Bapak Ibu dengan data yang sudah dapat, sudah baca buku Atomic Habit. Nah, kira-kira harapannya kenapa mau hadir di webinar kali ini? Silakan Bapak Ibu. Mungkin boleh di mute, boleh di kolom chat. Kira-kira apa harapan Bapak Ibu untuk ikut webinar hari ini? Silakan. Boleh di unmute, ngomong langsung ya, atau tulis di kolom chat. Coach, Bu Lina, silakan. ya, makasih. Terima kasih Alhamdulillah bisa hadir di ikut webinar ini. Kita juga, kalau pada dasarnya saya juga sangat terima kasih ya dikasih kesempatan. Ini Coach mau mengadakan webinar ini ya. Besar harapan tadi ya dengan sesuai dengan judul bagaimana sih kita jadi terbiasa menulis tapi kadang-kadang kita nanti ya kayaknya ada gitu ya cuman nggak tertulis gitu ya cuman nanti kayaknya nemu lagi nggak ditulis. Nah ya itulah tadi bagaimana kita bisa membangun apa budaya menulis ya ya jadi menulis itu jadi bahan yang apa jadi hal yang sangat mudah sangat indah gitu. Terus terang saya belum begitu mahir lah, belum nggak bisa lah maksudnya untuk menulis yang seperti kayak Pak Rahman, Bos gitu ya, atau kakak-kakak yang lain gitu ya. Di sini saya memberanikan diri mau ikut belajar di sini. Oke, Terima kasih. siap. Bu Lina ya, berarti harapannya ingin punya kebiasaan nulis karena merasa tadi bahasanya belum mahir, tapi ingin agar mudah gitu, bisa jadi kebiasaan. Itu salah satu kunci ya, 4 kaidah perubahan yang dipopulerkan oleh James Clear adalah mudah. Nanti kita bahas. Oke, terima kasih Bu Lina. Yang lain boleh kolom chat. Oke, Pak Rahman ingin bisa konsisten. Nah, Pak Rahman sudah konsisten ya. Ini tinggal nanti kita Iya, dia bareng-bareng mah nih. konsisten dia nulis terus, Coach. Ini ada Kak Devi. Kak Devi juga kalau nggak salah sudah gabung di 1 bulan 1 tulisan ya. Kalau nggak salah kemarin sudah store tulisan juga. Harapannya semakin semangat dan istiqomah menulis. Oke, siap. Berarti istiqomah, kita sama-sama punya visi yang sama ya. Mau konsisten, punya kebiasaan menulis
entah itu menulis apapun lah. Oke, siap. Kita masuk ke 3 alasan kenapa Atomic Habit ini kita harus membangun kebiasaan. Nah, jadi ada 3 alasan. Poin pertama yang disampaikan di buku Atomic Habit itu bahwa perubahan kecil itu bisa menghasilkan perbedaan yang signifikan. Bahasanya James Clear adalah 1% lebih baik setiap hari. Kan ada tuh akun 1% lah di Instagram sama di YouTube. Nah, itu kan sempat viral dan sempat rame. Sekarang punya juga konten-konten yang bagus saya follow sama ya jadi jualan kelas lah kelas akunnya, tapi intinya akun 1% itu ngajarin kita bahwa kita harus bertumbuh 1% setiap hari, nggak usah muluk-muluk gitu, karena kita kan seringkali perubahan itu harus radikal. Misalkan saya mau jadi konten kreator, oh harus punya iPhone dulu, harus punya setting tempat yang oke dulu, atau misalkan teman-teman mau jadi penulis, oh harus mikir, harus bergelar profesor dulu, harus jadi dokter, harus bikin buku pribadi dulu. Nah, itu kan hal-hal yang terlalu muluk, sampai akhirnya menghambat kita buat menulis. Padahal cukup melakukan perubahan-perubahan kecil yang nanti menghasilkan perbedaan yang luar biasa. Di Atomic Habit, bagi yang sudah baca, pasti tahu banget bahwa bagi James Clear, kebiasaan itu adalah bunga majemuk dalam perbaikan diri. Nah, bunga majemuk itu eh, ibarat kata kita punya uang 100.000, misalkan kita taruh di bank, ini bank konvensional ya. Kita lepas dulu bagi teman-teman yang mungkin meyakini soal riba atau soal bunga bank haram. Saya juga sepakat dan saya juga nggak pakai bank konvensional. Nah, tapi ini kita bicara tentang bunga majemuk menurut James Clear. Nah, James Clear mengatakan bahwa kebiasaan itu adalah bunga majemuk. Maksudnya, kalau kita punya uang 100.000, lalu kita tabung, kita diamin, itu kan ada bunganya. Bunganya katakan dari 100.000 jadi 103.000. Nah, uang 103.000 ini tetap disimpan dan menghasilkan bunga-bunga baru. Atau kita tambahin uangnya jadi 200.000 bulan depan gitu. Bulan depannya itu bunga yang sudah dihasilkan kan jadi 203.000, nah akan menghasilkan bunga-bunga yang berikutnya dan akan menjadi lipatan-lipatan uang yang jauh lebih besar dari bunga doang. Nah, sama seperti kebiasaan, kebiasaan yang sederhana banget kita terus ulang-ulang itu akan menjadi hal yang luar biasa. Ini sebagai contoh, saya tahun 2000 berapa ya? 2015 ya. 2015 itu saya konsisten nulis itu minimal satu tulisan satu bulan satu tulisan di WordPress. Itu saya konsisten, nggak berasa itu sampai tahun 2017 saya nulis. Berarti 2015, 16, 17, selama 3 tahun. Nah, itu saya konsisten nulis sampai 2017 itu mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah familiar dengan cerita saya. 2017 itu ada penerbit yang melirik tulisan saya dan akhirnya diterbitin. Nah, itu dan ini dilakukan. Saya kalau tadi Bapak Ibu lihat di portofolio saya itu ada buku yang judulnya Menolak Lemah. Nah, buku Menolak Lemah ini punya klien saya, dia nulis konsisten, tapi nggak random gitu, bukan satu bulan satu tulisan. Pokoknya kalau ada ide, dia tulis di Facebook, tulisannya panjang gitu. Nah, itu rame yang komen, karena dia berani kontroversi lah. Orangnya tipenya berani kontroversi, yang tipe-tipenya tuh kalau berargumen tuh kayak Rocky Gerung dia, tipe-tipenya. Nah, dia nulis selama mungkin 1 tahun sampai 2 tahun dan nulis di Facebook dan itu jadi tulisan dan diterbitin. Dan dia mau nulis buku kedua nih, nulis buku kedua kemarin kontak saya, tapi belum tahu bakal lanjut apa enggak. Intinya dia itu konsisten nulis di Facebook, mungkin seminggu sekali atau berapa hari sekali, dan akhirnya jadi tulisan. Nah, itulah maksud dari bunga majemuk yang dimaksud oleh James Clear. Kebiasaan adalah bunga majemuk. Ketika kita lakukan berulang kali, dia akan menjadi kelipatan yang luar biasa. Nah, itu menurut James Clear. Dan itu fakta, valid. Nah, biar kita lihat ini. Ini ada, kalau teman-teman lihat bukunya, nih ada sebuah framework. Kalau saya nyebutnya, kalau lihat hal bagan-bagan seperti ini, namanya framework, teman-teman. Nah, framework ya 1% lebih baik setiap hari. Nah, ini gambaran dari James Clear.
Jadi ada waktu, ada hasil. Ketika kita melakukan 1% lebih baik setiap hari, itu kita akan bertumbuh tanpa sadar selama 1 tahun 73 kali lebih baik. Nah, sedangkan ketika kita melakukan kebiasaan buruk konsisten setiap hari, misalkan scroll medsos selama screen time kita 2 jam sehari, nggak pernah baca, nggak pernah apa, ya udah kita akan mengalami penurunan karir. Nah, ibarat kata kayak Inspira Aksara. Inspira Aksara punya program buat webinar sebulan sekali minimal, ya udah konsisten aja, terlepas pesertanya berapapun. Nah, nanti kita evaluasi gimana. Tapi tetap lakukan tiap bulan ada 1% lebih baik. Jadi misalkan dari temanya, oh yang biasanya hanya seputar kepenulisan, nah ini soal productivity. Nah ini kan tema habit ini productivity. Nah ini buat saya ada peningkatan 1% lebih baik dan tanpa sadar nanti Bapak Ibu yang praktekin juga ada peningkatan 1% lebih baik. Ini 1% lebih baik setiap hari. Ini jangan diterjemahkan harus setiap hari ya. Ada beberapa aktivitas yang bisa jadi 1% lebih baik setiap minggu, bisa jadi 1% lebih baik per bulan, kayak gitu ya. Jangan, bukan berarti harus pakem setiap hari gitu. Jadi intinya harus menjadi versi kita yang lebih baik 1%. Nah, tergantung aktivitas atau sasaran yang kita buat atau aktivitas yang kita buat itu apa, mau per minggu, per hari, atau per bulan. Tapi ini James Clear dalam konsep untuk membangun kebiasaan rutin setiap hari. Misalkan kayak nulis setiap hari bisa nggak? Bisa. Tapi kalau 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 itu dibutuhkan. Nah, kalau dibutuhkannya butuhnya nulis 1 minggu 1 kali ya bisa juga. Atau seminggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah, cerdasnya si James Clear di dalam bukunya, kalau Bapak Ibu yang sudah baca, ingat itu ada analogi bahwa bayangkan kita ini lagi naik pesawat gitu dari Los Angeles mau ke New York. Nah, di tengah perjalanan pas baru take off, baru terbang, itu kita miringin kemiringannya 3,5 derajat. Harusnya misal 1 derajat gitu kemiringannya, tapi kita miringin jadi 3,5 derajat. Nah, apa yang terjadi? Kita bukannya sampai ke New York, justru kita nyampainya ke Washington. Nah, ini analogi yang sangat-sangat cerdas dari James Clear. Ibarat kata, kita punya resolusi baca 1 bulan 1 buku. Ini kan resolusi. Tapi kerjaan kita 1 hari scroll medsos 1 jam. Nah, kalau diakumulasikan dalam 1 jam, 1 bulan, berarti kan kita punya 30 jam dalam 1 bulan kita scroll medsos. Nah, kan biasa kalau kita di medsos, kita bisa lihat tuh, aktivitas kita di medsos itu di Instagram sama di TikTok kita bisa tahu tuh. Kita buka TikTok, kalau di TikTok bahkan bisa tahu tuh kita buka TikTok berapa kali sehari. Apakah 30 kali, 50 kali, dan berapa jam. Dan itu bisa jadi evaluasi kita. Kok kita di bukan medsos separah itu ya gitu. Misalkan 2 jam atau 3 jam. Nah itu kan kalau kita misalkan waktu 1 jam sama 2 jam atau 3 jam itu kita konversikan, kita ganti dengan aktivitas lain kan jauh lebih bermakna. Nah, sama kayak gini, kita punya target mau baca 1 bulan 1 buku, bukannya kita baca 1 hari 15 menit, tapi kita scroll medsos 1 jam sehari. Kan nggak berasa ya. Kita lagi mau tidur, megang HP, scroll medsos, TikTok, jempol geser geser geser, nggak berasa udah 1 jam, tiba-tiba udah 2 jam. Itu kan buang-buang waktu dan akhirnya resolusi 1 bulan 1 bukunya nggak tercapai. Mirip analogi kayak gini, kita mau ke Los Angeles bukan 1 derajat, justru kita miringin tuh jadi 3,5 derajat. Nah itulah kenapa kebiasaan kecil itu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Nah termasuk dalam menulis. Kalau teman-teman mau jadi penulis, gimana caranya? Nanti kita bahas. Nah, itu tadi alasan pertama kenapa kita harus membangun kebiasaan. Alasan pertama karena kita harus menjadi pribadi yang 1% lebih baik setiap hari. Nah, terus yang kedua, menurut James Clear,
Nah, biar kita mengerti esensi bertumbuh dan maju yang sebenarnya, supaya kita bisa keluar dari jebakan lembah kekecewaan. Nah, buat teman-teman yang udah baca, saya mau tanya nih, masih ingat gak konsep lembah kekecewaan menurut James Clear? Jadi ada konsep yang namanya lembah kekecewaan ya, dari James Clear itu sangat-sangat powerful dan nah, ini. Jadi kenapa menurut James Clear kita harus membangun kebiasaan? Karena salah satu alasan utama kenapa orang sulit membangun kebiasaan awet. Tadi kan Bu Lina ya bilang salah satunya alasan buat bangun kebiasaan nulis. Nah, itu termasuk saya. Saya baru tahun ini memutuskan buat konsisten baca buku, Bapak Ibu. Jadi tahun-tahun sebelumnya ya smooth-smoothan aja. Kalau ada project baru baca buku gitu. Nah, tapi saya evaluasi kayaknya itu kebiasaan yang buruk gitu. Kita sibuk ngasilin output, tapi inputnya dari buku itu saya nggak ada gitu. Saya tahu buku Atomic Habit ini udah lama gitu, udah sering nonton gitu, sering nonton beberapa kali di YouTube orang review, oh ternyata Atomic Habit itu kayak gitu, oh ada cerita tentang si James Clear-nya yang dia sempat mengalami apa namanya hidungnya kena benturan pemukul kasti, terus sampai akhirnya bola matanya hampir mau keluar dan dia mengalami lupa gitu kan ketika dia ditanya ditanya sekarang tanggal berapa, nama bapaknya siapa. Nah, menjawab nama ibunya aja dia lama gitu. Ditanya nama presiden, misalkan harusnya presiden waktu itu George Bush ya, dia jawab siapa gitu. Nah, jadi jawabannya ngaco gitu, gara-gara terbentur sampai akhirnya dia berhasil menjadi pemain baseball ya, pemain baseball walaupun bukan profesional, masih level amatiran di kampus gitu dan berprestasi. Nah, itu salah satu rahasianya ya ini bangun kebiasaan. Cuma tantangannya bangun kebiasaan yang awet itu susah dan itu harus diakui. Saya dulu baca buku itu ya susah. Kebanyakan nggak baca sampai clear gitu. Kenapa? Nah, ini menurut James clear. Karena ketika kita melakukan kebiasaan, beberapa perubahan kecil itu nggak kelihatan. Karena hasilnya nggak kelihatan, ya udah kita berhenti, kita baca buku. Udah baca buku, banyak buku, kok hidup masih gini-gini aja ya. Kok nggak ada perubahan yang dirasakan ya. Nah, akhirnya berhenti dari nulis buku atau nulis gitu. Nulis misalkan, dan nulis eh, teman-teman ikut program misalkan program 1 bulan 1 tulisan yang diinisiasi sama Mutiara Aksara. Kita punya program itu. Teman-teman ikut nih, udah 1 tahun konsisten nulis 1 bulan 1 tulisan, tapi kok masih gini-gini aja. Kualitas tulisannya, terus argumennya, terus pengaruhnya nggak banyak gitu. Dan akhirnya teman-teman di tahun kedua putusin buat pensiun karena nggak ngerasain hasilnya. Itulah kenapa banyak kebiasaan yang kita lakukan itu tidak awet gitu. Misalkan olahraga, kita udah olahraga, saya termasuk tahun ini merutinkan sepeda sama workout. Udah workout selama sebulan gitu. Kok otot nggak jadi-jadi, udah makan protein segala macam kok nggak jadi-jadi, akhirnya pensiun dini kalau saya. Nah, ini ada yang disebut dengan lembah kekecewaan. Nah, ini bahasanya. Nah, lembah kekecewaan ini teman-teman. Jadi, kita misalkan melakukan kebiasaan katakan olahraga. Lari rutin tiap hari lari jalan kaki 1.000 langkah. Nah, misalkan ya, kalau saya lebih goes bukan jalan kaki. Nah, ini misalkan jalan kaki 1.000 langkah. Nah, ini orang sudah menjalani selama sebulan. Ketika dia menjalani selama sebulan, menurut dia, ini menurut kita nih, ketika kita melakukan perubahan, melakukan kebiasaan baru, ini harusnya kayak gini nih grafiknya nih. Nih, lurus aja. Yang sebenarnya terjadi, ini kayak gini nih, melandai. Jadi ke bawah dulu, baru meroket ke atas naik. Nah, gap ini antara harapan kita dan yang sebenarnya terjadi,
Ini namanya lembah kekecewaan. Ketika kita berada di lembah kekecewaan, kita merasa mulai frustasi, mulai merasa kok nggak ada gunanya kita melakukan perubahannya. Akhirnya kita memutuskan buat berhenti. Kenapa? Tadi yang kata James Clear. Karena ketika kita melakukan perubahan, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, baru mulai 1 minggu, 2 minggu, atau 2 tahun, belum ada hasilnya, kita putusin buat berhenti karena kita kayak ngerasain tidak ada efek sama sekali. Nah, itulah kenapa banyak orang punya baru bangun kebiasaan baru itu nggak awet, termasuk menulis atau membaca atau kebiasaan-kebiasaan lainnya. Nah, itu alasan kedua kenapa kita punya harus membangun kebiasaan. Jadi menurut James Clear alasan kedua, karena ketika kita paham kenapa kita harus membangun kebiasaan, itu kita akan paham dengan konsep lembah kekecewaan ketika kita nanti berada di masa-masa frustasi, masa-masa kecewa atau apa, kita paham, oh ini sebenarnya saya lagi melandai nih, lagi di bawah, nanti lambat laun naik, kayak gitu. Nah, itu dinikmati aja. Dan itu normal. It is normal, ini pokoknya ya dinikmatin aja, karena itu normal. Hal yang pasti semua orang hadapi dan pasti akan kita semua alami. Nah, alasan ketiga kenapa kita harus membangun kebiasaan menurut James Clear, biar kita fokus kepada sistem. Nah, jadi bukan fokus ke goals. Nah, jadi menurut James Clear nih ya, di halaman 30 di bukunya, goal itu baik, sasaran. Kalau bahasa dia itu sasaran. Saya baca terjemahnya ya, bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya goals, goals itu baik buat menetapkan arah. Tapi sistem yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Karena menurut James Clear, ketika kita punya goals doang tanpa sistem, nah itu kita akhirnya hanya akan bertahan sebentar. Nah, misalkan teman-teman tadi punya goals ya, punya goals mau rutin menulis 1 bulan 1 tulisan. Nah, itu sasaran tuh. Nah, tapi gimana sasaran ini bisa menjadi kebiasaan? Nah, menurut James Clear, kita harus ubah dari sasaran menjadi sistem. Nah, bedanya apa sasaran sama sistem? Kita lihat ya. Nah, ini bedanya. Ini dia, misalkan saya profesinya penulis, pengen merilis buku pribadi 1 tahun 1 buku. Berarti sistem yang saya buat harus baca buku, harus merencanakan tulisan dengan matang, menulis 1 hari minimal 1 jam, buat naskah pribadi, melakukan riset. Terus kalau ada writer's block ya diatasin, jangan ketika dapat writer's block saya malah udah nyerah. Nah, itu berarti saya hanya fokus ke goals. Nah, terus misalkan teman-teman ada di sini ada yang pengusaha, pengusaha goalnya menghasilkan omset 1 miliar. Nah, ketika punya goals, ini bagus. Tapi menurut James Clear, kalau kita punya goals doang, itu kita semangatnya di awal doang. Nah, poin paling pentingnya, kita harus punya sistem. Bahkan di dalam bukunya, dia bilang cukup ekstrim. Kalau ada orang, dia menjalankan sistem yang bagus dengan kebiasaan-kebiasaan yang produktif di dalam hidupnya, tapi dia nggak punya goal, nggak punya sasaran gitu, nggak punya target. Nah, itu justru dia akan mencapai target, padahal dia nggak punya target gitu. Bahasanya ada orang yang hidupnya ini ngalir aja, tapi punya gaya hidup yang bagus gitu. Dia olahraga, dia demen ketemu orang, dia suka berbagi, sampai akhirnya hidupnya menuntun dia jadi seorang trainer misalnya. Padahal dia nggak pernah mimpi jadi seorang trainer gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ketika kita fokus ke sistem, tujuan-tujuan yang tidak terpikirkan nanti bisa tercapai atau yang terpikirkan. Tapi kalau kita fokus ke goal atau sasaran doang atau target doang, nah itu kita hanya semangat di awal aja. Itu menurut James Clear. Kenapa? Karena ketika kita punya goals, menurut James Clear di bukunya, ini ada 4 masalah. Yang pertama, pecundang sama pemenang, orang yang sukses sama orang gagal sama-sama punya goals. Nah, menurut James Clear. Yang kedua, goal hanya memberi dampak perubahan sesaat. Misalkan gini nih, misalkan ya,
ini meja kerja saya kotor, berantakan gitu. Nah, terus saya rapihin nih, saya rapihin. Itu kan saya rapihin rapi, tapi saya nggak punya sistem. Dalam waktu 1 jam saya rapiin semua kamar kerja saya. Itu dalam waktu 1 jam rapi. Tapi karena saya tidak punya sistem, dalam nggak nyampe 24 jam berantakan lagi. Bayangkan kalau kita seandainya saya bangun sistem. Oh, saya taruh meletakkan semua perabotan perkabelan itu di sebuah pos, sebuah tas kecil, itu saya simpan di laci. Terus buku ada di sini semua. Saya taruh minyak wangi misalkan di sebelah sini, saya taruh minyak rambut sebelah sini, saya taruh buku-buku di sini semua. Saya taruh parfum di sini. Saya taruh pulpen di sini. Jadi ketika nanti sistem saya ambil pulpen, saya letakkan lagi di tempat semulanya. Nah, itu saya bangun sistem. Bahasa saya hanya memerlukan, walaupun nanti berantakan, seberantakan berantakannya itu merapikannya jauh lebih cepat dibanding kita fokus ke goals doang. Nah, itu menurut James Clear. Jadi goal itu hanya memberi dampak perubahan sesaat. Seperti analogi tadi, ketika kita beres-beres rumah, tapi kita nggak bangun sistem. Kita biarkan anak-anak, ini bagi Bapak Ibu yang relevan ya, yang punya anak, tadi ada Kak Devi ya. Nah itu saya sama anak saya, jadi aturan di rumah saya, kalau anak saya mau ngambil mainan baru, itu harus beresin mainan sebelumnya. Jadi beresin dulu mainan sebelumnya, baru ambil mainan baru. Itu saya terapin. Jadi berantakan-berantakannya nanti anak main, tetap nggak secapek kalau kita nggak bangun sistem. Itu yang saya lakukan ke anak. Terus yang ketiga, goals bisa membatasi kebahagiaan. Misalnya, Pak Rahman tadi punya target mau goalsnya itu mau nulis buku pribadi. Nah, ketika hanya berkutat di buku pribadi, nah bisa jadi nanti nggak bahagia. Padahal kan bisa dibuat target kayak Pak Rahman akhirnya ikut 1 bulan 1 tulisan. Nah, itu kan bisa jadi solusi buat nyicil naskah atau jadi sumber bahagia. Oh nggak apa-apa deh, saya belum nyampe mencapai target buku pribadi, yang penting saya sudah nulis konsisten dulu 1 bulan 1 tulisan. Atau mungkin Pak Rahman nanti bisa jadi bukan nulis buku pribadi, tapi langsung jadi ghostwriter. Bisa jadi kayak gitu, karena tiap orang, saya kemarin baca konten dari siapa namanya, Velandro ya, kalau nggak salah ada orang mimpinya mau jadi pebalap gitu. Tapi justru takdir membawa dia bukan jadi pembalap, dia udah menjalani karir sebagai pembalap tapi gagal gitu, cedera segala macam, dan justru dia menjadi kayak apa ya, tim gitu, membuat dia jadi pebisnis yang akhirnya itu berhasil mengakuisisi kayak Mercedes atau apalah pokoknya brand-brandnya F1 gitu, dan akhirnya dia bisa mengajak, bisa punya perusahaan F1 gitu bahasanya. Tapi dia gagal dalam mimpinya menjadi seorang pembalap. Nah, bisa jadi Pak Rahman mungkin nanti bakal jadi ghostwriter. Jadi jangan fokus ke goals. Nah, kalau kata James Clear, karena nanti akan membatasi kebahagiaan kita. Jadi fokus ke sistem kalau menurut James Clear. Terus goal tidak memberi dampak jangka panjang. Jadi yang seperti yang tadi saya kasih contoh, contoh sederhana, kita beres-beres karena kita nggak punya sistem, kita naruh sapu berantakan, naruh pelan berantakan. Kan kalau emak-emak tuh, istri saya di rumah naruh apa, ada tuh tempat buat, biasa kalau di rumah yang ideal bahasanya, kalau rumah-rumah kekinian kan ada tuh namanya area servis kan, itu buat naruh semua tuh sapu lidi lah, sapu, pokoknya buat bersih-bersih di sana. Nah, ketika sudah ada sistemnya, ya udah, karena sudah ada tempatnya kita taruh sana lagi. Nah, itu kenapa menurut James Clear 3 alasan kenapa kita harus membangun kebiasaan. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, di sini ada Pak Rahman. Misal kalau kita punya target, tapi udah sampai berhari-hari menunggu tidak kunjung dilakukan. Oke, ya, salah satunya jebakan ya, biasanya jebakan kita punya
kalau fokus ke target itu terjebak di sana. Kita hmm, seolah-olah itu kayak sudah mencapainya gitu. Padahal kita lupa bangun sistem. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Atau ada yang mau menanggapi atau mau sharing bagi Bapak Ibu, teman-teman yang sudah praktek Atomic Habit. Tadi kan sudah banyak, kebanyakan yang sudah baca ya. Oke, jadi makin paham Kak. Selama ini baca sendiri sampai harus diulang-ulang. Oke, ya ya ya. Saya juga karena ada niatan mau berbagi dan saya mau bikin konten di YouTube, buka buku, eh, bahas tentang review buku ya kayak gitu. Salah satunya jadi harus memaksa diri buat memahami isi bukunya gitu. Nah, jadi tadi kan di awal itu kita ada luaskan niat. Ketika kita meluaskan niat jadi makin paham. Saya juga awalnya baca The Power of Habit yang awalnya itu ngerti, tapi buat dijelasin ulang tuh saya masih kesulitan. Tapi ketika baca James Clear jauh lebih paham. Oke, kita lanjut ya. Nah itu, jadi menurut James Clear kan James Clear itu ada cerita yang paling fenomenal di bukunya itu ya tentang Olimpiade di Inggris itu kan sama kisah pribadinya di awal-awal tuh dia cerita. Kenapa? Karena alasan itu penting seperti tim Inggris yang saya tahunnya lupa lah, teman-teman bisa baca di Atomic Habit. Nah, saya storytelling saya nggak angkat di sini karena cerita gampang dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke setelah James Clear menjelaskan tentang alasan-alasan kenapa kebiasaan itu penting, terus kenapa kok kita punya kebiasaan tuh nggak awet, terus sama tadi terakhir tentang apa terakhir, oh ini ya tentang gimana kita fokus ke sistem bukan ke goals. Nah, baru si James Clear memperkenalkan makna atomic habit. Jadi menurut James Clear, atomic habit itu adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Jadi dia hanya kebiasaan-kebiasaan kecil. Dia seperti atom yang membentuk molekul. Nah, atomic habit ini adalah unsur pembentuk hasil-hasil yang luar biasa. Jadi tadi kan kita selama ini fokus ke goals, kita pengen mencapai sesuatu. Katakan kita mau jadi menulis buku, ini kan goals. Nah, kita fokus di sini nih, kita lupa bangun sistem. Nah, Atomic Habit, si James Clear mengatakan, nah kita fokus ke bangun sistem nih, kebiasaan-kebiasaan kecil yang disebut dengan Atomic Habit. Udah kebiasaan-kebiasaan kecil, misalkan tiap hari nulis 1 hari 1 jam, tiap hari konsisten, mau lagi sibuk mau enggak pokoknya 1 hari 1 tulisan 1 hari 1 jam, atau misalkan teman-teman konsisten baca buku satu satu hari 15 menit, ngerti nggak ngerti pokoknya baca aja, urusan ntar ngerti atau nggak ngertinya urusan belakangan gitu. Nah itu bangun sistem. Nah nanti bakal sistem yang kita lakukan ini untuk mencapai target apa kayak gitu. Jadi itu fungsi dari atomic habit, definisi atomic habit menurut James Clear. Jadi atomic habit ini intinya ini. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang bagian dari sistem untuk mencapai goals. Nah ini 3 ini. Jadi bahkan secara ekstrim yang tadi saya udah bilang, si James Clear tuh mengatakan sekalipun kita nggak punya goals, nggak punya target, tapi kita bangun sistem sama dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten 1% lebih baik setiap hari, itu kita nanti bakal dibawa oleh Tuhan, bahasanya mungkin kalau bahasa orang yang apa istilahnya ya, semestakung ya, bahasanya semesta mendukung, kalau yang bukan apa sih istilahnya saya lupa gitu di istilah-istilah di bahasanya di dunia training itu salah satunya disebut agak bahaya, sering tidak melibatkan Tuhan. Nah itu kayak mestakung teori Loa kan, law of attraction. Nah ini ada kita bangun sistem, kalau sekalipun kita nggak punya goals nanti Tuhan akan memberikan jalan dengan sendirinya, takdir membawa kita mencapai goal yang kita nggak pernah sangka-sangka. Kan sering tuh kita ketemu orang ditanya, kamu targetnya apa? "Ah, saya mah hidup ngalir aja. Kok
hidup ngalir aja kok sukses dah. Sering nggak kita ketemu orang-orang kayak gitu yang dia ketika ditanya, eh, kamu punya target apa? Ya nggak punya target, hidup mengalir aja. Tapi penghasilannya besar, kehidupannya sejahtera, terus punya rumah tangganya aman, segala macam. Pokoknya udah sukses ideal lah. Kalau kata Babe Jamil, 4T ya, 4 tak. Cintanya, tahtanya, apalanya lagi tuh, lupa saya pokoknya. Nah itu sudah tercapai semua. Atau kalau kita will of life, ada tuh namanya will of life-nya sudah terpenuhi semua, skornya udah aman semua. Nah itu kok bisa ya? Nah karena dia di hidupnya itu bangun sistem dari bangun tidur, dia misalkan meditasi, atau yang muslim dia ibadah, setelah ibadah dia doa kepada Tuhan, minta visualisasi, setelah itu menjalani hidup sesuai dengan kapasitas perannya yang diberikan oleh Tuhan secara maksimal dengan bangun kebiasaan-kebiasaan kecil sampai goalnya padahal nggak punya goal. Nah itu definisi atomic habit menurut James Clear. Sekarang kita masuk, gimana pertanyaannya membangun kebiasaan menulis dari konsep atomic habit. Nah, ada 3 caranya ya. Nah, ini yang pertama, menurut James Clear, kebiasaan itu harus dibangun berdasarkan identitas. Jadi apa teman-teman? Kebiasaan itu dibangun berdasarkan identitas. Nah, bagi teman-teman yang sudah baca, tadi ada Kak Devi juga sudah baca, itu kan ada tuh yang gambar kayak gini, 3 lapisan perubahan perilaku. Jadi menurut menurut James Clear ada 3 lapis perubahan perilaku. Yang pertama ada orang yang ingin berubah dari hasil. Misalkan tadi menerbitkan buku, turun berat badan, terus misalkan mencapai omset, atau misalkan bagi Bapak Ibu yang kerja mencapai target perusahaan, punya atasan punya target apa tercapai. Nah, itu kan ingin mengubah hasil. Terus ada orang yang ingin mengubah proses. Misalkan tadi Pak Rahman punya target nerbitin buku. Nah, proses cara mengubah proses yang dilakukan oleh Pak Rahman, yang pertama selalu memastikan meja kerjanya rapi setiap hari. Biar nggak stres. Karena salah satu untuk kita berada di kondisi bahasanya state gitu. Kondisi ideal kita siap menulis itu salah satunya faktornya itu pastikan meja kerja kita itu rapi. Nah, itu misalkan Pak Rahman membangun kebiasaan itu setiap hari prosesnya. Sebelum menulis, meja kerjanya selalu rapi dan sesudah menulis dirapikan juga. Itu yang tadi fokus ke sistem. Nah, ada yang namanya perubahan perilaku di identitas. Nah, identitas ini berarti berkaitan dengan keyakinan. Contoh, saya adalah penulis. Oh, saya mau nerbitin buku. Nah, sama si James Clear dikatakan bahwa kita harus fokus ke identitas nih. Fokus ke identitasnya. Dari identitas ke proses, baru bakal dapetin hasil. Jangan fokus ke hasil doang. Oh, saya mau nerbitin buku. Misalkan nih, dicontoh. Dicontoh di buku itu dijelasin sama James Clear, misalkan ada orang perokok. Mau berhenti rokok. Kalau dia fokus ke hasil, dia fokus ke hasil nih. Dia fokus ke hasil, perubahan di hasil. Nah, ada orang nongkrong nih, dia nongkrong ditawarin sama temennya rokok. Rokok nih, enggak, makasih ya, lagi berusaha nih buat berhenti berokok. Kata teman, wih keren loh, mau berhenti ngerokok aja nih. Nah, jawabannya ini nih, saya sedang berusaha berhenti. Bandingkan dengan orang yang dia berubahnya di identitas. Ditawarin rokok sama temennya, dia jawab, enggak makasih. Lagi, saya udah bukan perokok lagi. Nah, jawabannya bukan perokok lagi. Nah, ada perbedaan image gitu, ada perubahan state. Jadi yang satu ketika dia fokus ke hasil, saya sedang berusaha berhenti. Berarti secara tidak langsung dia masih pakai baju perokok bahasanya. Kalau digambar di analogin, bahasanya dia masih pakai baju perokok gitu. Beda sama orang-orang yang fokus ke identitas. Oh, saya udah bukan perokok lagi. Padahal baru hari itu dia bukan perokok, atau mungkin baru beberapa menit kemudian.
tapi dia sudah memisahkan identitas lama dia yang dulu perokok dengan identitas baru dia yang bukan perokok. Dari jawabannya aja itu kalau kita lihat mana yang lebih meyakinkan, yang kira-kira bakal berubah, orang yang jawab di hasil atau di identitas menurut teman-teman. Orang yang fokus di identitas atau di hasil. Nah, jawabannya jelas, yang fokus di hasil, di identitas. Ketika kita fokus ke hasil, nah itu secara tidak langsung, secara bahasa tubuh, pikiran bawah sadar kita mendorong kita buat menjawab spontan kayak tadi. Enggak, makasih, saya lagi berusaha berhenti. Nah, kalau kita fokus ke identitas, kita akan jawab dengan jawaban yang kayak gitu. Enggak, makasih, saya bukan perokok lagi. Kayak gitu, Pak Ibu. Nah, selanjutnya menurut James Clear, ingat ya, langkah pertama menurut James Clear untuk membangun kebiasaan, termasuk kebiasaan menulis, adalah berubah dari identitas. Nah, karena menurut si James Clear, perubahan perilaku yang sejati adalah perubahan identitas. Anda mungkin memulai sesuatu kebiasaan karena motivasi. Oh, pengen berubah, pengen lebih baik, pengen mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ridho dari Tuhan. Tapi satu-satunya penyebab Anda bertahan adalah karena kebiasaan itu merupakan bagian dari identitas. Ini menurut James Clear. Nah, jadi ada dua langkah, ada dua cara. Gimana caranya kita ubah identitas. Identitas lama ke identitas baru dengan kebiasaan yang baru. Jadi pertama, kata James Clear, kita harus putuskan dulu tipe orang yang kita cita-citakan. Misalkan tadi, di sini misalkan ada Mbak Saila, Teh Saila. Teh Saila ini orang tua punya anak, juga tergabung di program satu bulan satu tulisan. Saya juga lagi ada program bareng sama Teh Saila. Nah, Teh Saila ini misalkan mau jadi orang tua yang tenang, mau jadi orang tua yang tenang. Nah, Teh Saila harus memutuskan dulu tipe orang tua yang tenang itu kayak gimana. Jadi misalkan saya termasuk sama anak itu masih marah-marah saya kalau sama anak. Kalau marahnya itu kalau lagi marah-marah benar-benar marah gitu. Saya termasuk negatif di soal itu gitu. Kalau soal HP, screen time, nah itu saya cukup ketat sama anak. Atau soal kerapian segala macam. Kalau soal marah-marah saya masih akuin. Nah, misalkan saya mau berubah biar nggak jadi orang tua yang marah-marah, mau jadi orang tua yang tenang gitu. Nah, berarti saya harus mendefinisikan dulu, memutuskan tipe orang tua yang tenang itu seperti apa. Nah, setelah itu saya harus mencapai kemenangan-kemenangan kecil. Ini menurut James Clear. Nah, jadi caranya gimana? Dengan bertanya. Menurut James Clear, siapa tipe orang yang dapat memberikan hasil yang saya inginkan? Misalkan siapa tipe orang yang berhasil menulis buku? Oh, penulis yang konsisten dan dapat diandalkan. Ini misalkan dia nulis 1 jam, 1 hari, setiap hari konsisten. Nah, ini konsisten, bisa diandalkan. Oh, dia bisa ngatur waktu di tengah kesibukannya sebagai seorang pengusaha, dia tetap bisa nulis 1 hari 1 jam. Terus misalkan dia bisa diandalkan, dia bisa ngetik, dia bisa punya keterampilan menulis dari belajar, nah itu dia bisa diandalkan. Nah, ketika kita bertanya, kan tadinya kita punya hasil nih, fokus ke hasil, menulis buku. Nah, ketika kita bertanya, akhirnya kita ketemu nih, identitas untuk menerbitkan buku, menulis buku adalah tipe orang yang konsisten dan andal. Nah, kita bakal fokus di sini. Gimana ya biar jadi orang yang penulis yang konsisten. Nah, akhirnya kita tanya nih, timbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi di James Clear itu ada contoh. Jadi ada temennya dalam waktu 1 tahun apa berapa, pokoknya bukan waktunya kalau nggak salah nggak disebutin, tapi ada temennya berhasil nurunin berat badan 50 kilo. Dengan cara gimana? Dia dengan cara mengubah identitas. Dia orang yang gemuk, yang tadinya obesitas. Nah, dia
tadi yang identitasnya diubah, saya adalah orang sehat, saya adalah orang yang kurus. Nah, setelah dia ketemu dengan definisi sosok ideal orang yang sehat seperti apa, nah dia tanya tuh, setiap kali dia mau makan nih, orang sehat, orang yang sehat, makan junk food atau makan buah? Oh, makan buah. Dia akhirnya dipilih buah. Nah, sama ketika kita misalkan ingin punya kebiasaan menulis. Nah, mulai dari identitas. Walaupun kita belum jadi penulis, mulai dari sekarang deklarasikan diri sendiri. Saya adalah penulis. Saya adalah penulis. Nah, setelah itu bangun pertanyaan selanjutnya. Penulis yang seperti apa yang saya inginkan? Oh, penulis yang konsisten nulis 1 bulan 1 tulisan, misalnya. Terus apa yang dilakukan penulis biar konsisten bisa nulis buku? Ketemulah jawabannya. Oh, harus nulis perencanaan buku dulu, harus bla bla bla. Apa buku yang dibaca oleh penulis buku? Nah, terus nih pertanyaan-pertanyaan ditanya, apa yang dilakukan writer blog, apa yang dilakukan, ini writer blognya ada 2, kapan waktu terbaik penulis buku menulis. Nah, ini terus ditanya berkaitan dengan identitas agar kita bisa menemukan bahwa kalau mau jadi penulis, ya sistem yang kita buat seperti itu. Nanti balik-baliknya lagi tuh ke sistem. Nah, baru James Clear membahas setelah identitas kita clear, kita clear dengan identitas kita. Misalkan teman-teman tadi ada Bu Lina mau bangun kebiasaan menulis dengan mengikuti webinar ini harapannya. Tadi ada Kak Devi juga sama, biar istiqomah menulis. Nah, identitasnya ini di-clearin dulu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Paling utama menjawab siapa tipe ideal seorang penulis yang kita cita-citakan. Sosoknya nggak harus kita tahu siapa, tapi kita ketemu, oh kalau mau jadi penulisnya harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh, penulis itu punya waktu khusus buat menulis. Oh, penulis itu rajin baca buku, misalkan kayak gitu. Harus bisa riset, berarti misalkan kita belum bisa riset, kita belajar cara riset gimana. Nah, itu sampai akhirnya kita ketemu sistem yang bagus untuk menjadi penulis yang kita cita-citakan. Yang target kita, misalkan tadi targetnya menerbitkan buku. Nah, baru masuk ke langkah kedua. Nah, menurut James Clear, langkah keduanya yaitu namanya 4 kaidah perubahan perilaku. Nah, ini namanya lingkar kebiasaan. Yang populerkan ini kalau nggak salah namanya Charles Duhigg di dalam bukunya The Power of Habit. Nah, ini bahasanya ada petunjuk, terus ada gairah, atau bahasa Islamnya nafsu ya, gairah ini nafsu, terus kita respon, kita tanggapi, atau terus kita dapat ganjaran. Contohnya gini, contohnya. Biar gampang gitu. Teman-teman, uh, misalkan tiba-tiba hujan nih, mendung, turun hujan. Ketika hujan, biasanya timbul gairah apa? Tiba-tiba pengen, wah kayaknya hujan-hujan gini, enak nih makan bakso. Nah, gairah tuh, ada keinginan muncul dengan adanya petunjuk. Kalau bahasanya kita sulit mendefinisikan petunjuk, kita anggaplah ada pemantik, ada pemancing, ada stimulus, apapun lah istilahnya. Tapi bahasa terjemahannya itu petunjuk kalau kita baca buku terjemahan ya. Nah, ketika petunjuk itu datang kan tercetus tuh, kepancing, kita jadi nafsu, kita jadi bergairah. Nah, ketika kita bergairah, kita menanggapinya apa nih? Wah, kita misalkan menanggapinya akhirnya beli bakso, kita makan lah. Setelah makan dapat ganjaran apa? Kenyang, puas, terus ngerasa badan jadi lebih hangat karena di suasana yang dingin menikmati yang hangat-hangat. Nah, itu jadi kebiasaan tanpa sadar setiap kali hujan itu kita akan melakukan yang namanya beli bakso atau yang sejenis. Mungkin kita bikin kopi, bikin teh, atau mungkin masak Indomie kayak gitu. Jadi akhirnya jadi kebiasaan. Nah, itulah pola kebiasaan terbentuk. Jadi otak kita awalnya itu ngebaca dulu, ada petunjuk, ada pemantik. Misalkan
Nanti ada contohnya, tenang. Jadi intinya kayak gitu. Lingkar kebiasaan itu terbentuk seperti itu. Kayak contoh tadi makan bakso. Nah, nanti saya kasih contoh gimana saya berhasil nulis 1 bulan 1 tulisan dari petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran, sama gimana saya berhasil baca buku konsisten 1 hari 15 menit. Nah, ini kita pahami nih petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran. Kalau bahasanya agak sulit, diganti aja. Misal petunjuk ini jadi pemantik atau pemancing, penstimulus. Pokoknya ganti bahasa yang gampang lah. Saya tetap mempertahankan bahasanya di sini, biar nanti teman-teman kalau baca buku Atomic Habit, nah itu nggak asing. Tadi sebenarnya saya mau ganti istilahnya, karena kalau petunjuk itu agak aneh, gairah itu agak aneh gitu. Makanya tadi kayak kata Kak Devi, ketika kita baca karena istilahnya ini beda gitu sama keseharian kita jadi kurang paham gitu. Nah, 4 dari sini nih, dari lingkar kebiasaan, si James Clear akhirnya merumuskan. Jadi ini dipopulerkan oleh, bahkan di bukunya dijelasin nih, ini sebagai masalah, ini solusi nih kalau yang ketiga. Tapi kita nggak bahas itu. Si James Clear dari lingkar kebiasaan ini akhirnya merumuskan bahwa dari 4 kebiasaan ini bisa menjadi 4 kaidah perubahan perilaku, baik kita membangun kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Nah, nanti ada caranya menurut James Clear. Itu kalau kita yang pertama, nih 4 kaidah perubahan perilaku menurut James Clear. Yang pertama, hukum yang pertama ketika ada petunjuk, menjadikannya terlihat. Ini buat bangun kebiasaan baru ya. Ini buat bangun kebiasaan baru. Kita nggak bahas menghilangkan kebiasaan buruk. Kita nggak bahas itu. Kita bahasnya di sini membuat kebiasaan baru. Dalam konteks di sini kebiasaan nulis. Nah, yang pertama nih, kaidah pertama menurut James Clear, setelah identitas kita clear, nah kita harus paham menjadikannya petunjuk terlihat. Nah, yang kedua, menjadikan gairah menarik, menjadikan tanggapan itu jadi mudah. Terus menjadikan ganjaran itu kita merasa puas. Nah, analoginya kalau masih ngerasa bingung, nah ini contohnya. Jadi misalkan saya punya program 1 bulan 1 tulisan yang mulai tahun kemarin saya mulai aktifkan lagi karena dari tahun 2018 kalau nggak salah ya, 2018 sampai tahun lalu itu saya nggak nulis lagi 1 bulan 1 tulisan, sampai akhirnya saya ngerasa kayaknya harus perlu membangun kebiasaan ulang lagi deh, karena saya nggak berasa tahun 2018 sampai 2024 saya melakukan kesalahan fatal gitu. Saya asik jadi ghostwriter, lupa nulis buku pribadi lagi gitu. Dan akhirnya saya putuskan untuk bisa menimbulkan asa semangat buat nulis buku pribadi, yaitu bangun kebiasaan 1 bulan 1 tulisan. Dan alhamdulillah sekarang udah ada beberapa orang yang ikut, termasuk di sini ada Pak Rahman, terus ada Bu Ayu juga sudah gabung. Tadi ada Bu Ayu ya, ada Teh Saila juga gabung. Nah, cara yang saya pakai sebelum saya cerita, sebelum saya bangun Inspira Aksara. Jadi sebelumnya saya itu baru petunjuk dari saya, petunjuk ya, ingat ya, saya terpancing buat nulis itu kalau udah deadline. Deadline-nya kapan? Akhir bulan. Jadi sebelum saya bangun Inspira Aksara dan ngajak teman-teman gabung di 1 bulan 1 tulisan, itu saya biasanya baru terdorong petunjuk itu, petunjuk saya mulai, wah ini saatnya saya nulis, saya mulai bergairah nulis, itu kalau udah mendekati akhir bulan teman-teman, Bapak Ibu. Nah, itu awalnya kayak gitu. Nah, ketika, wah, menurut saya ini kebiasaan jadi buruk nih. Kenapa? Karena ketika sudah deadline, itu saya nanti bukan ngejar kualitas, saya ngejar kuantiti doang. Justru saya pengen, saya jarang nulis 1 bulan 1 tulisan, tapi secara kualitas, secara bobot tuh bagus gitu. Nah, itu karena target saya di sana. Sampai akhirnya saya mikir, wah kayaknya kalau kayak gini bakal progres saya nggak bertumbuh gitu. Bertumbuh tapi nggak melesat gitu. Akhirnya saya putuskan buat bangun Inspira Aksara. Nah, setelah saya bangun Inspira Aksara, yang tadinya deadline-nya petunjuknya saya
pancing buat nulis itu akhir bulan, karena saya sudah ngajak orang buat di 1 bulan 1 tulisan, kan saya harus jadi contoh, saya harus jadi teladan. Nah, akhirnya saya terpantik tiap tanggal 1. Bahwa kalau udah tanggal 1 atau minggu awal, itu saya udah mikir, wah saatnya nulis apa nih, nulis apa nih, nulis apa nih. Udah kepikir tuh ide. Nah, itu petunjuknya di 1 bulan 1 tulisan. Lihat kalender. Nah, ketika sudah ada petunjuknya, kan gairah muncul, nafsu muncul, ide muncul. Nah, akhirnya menjadikannya menarik. Gimana jadikannya menarik? Saya cari ide, saya nyari ide. Nah, P3K. P3K ini istilah dari saya, bahwa referensi bank ide itu dari pengalaman, pengetahuan, pandangan, dan keresahan kita. Nah, cari apa yang diresahin ya. Oh, kayaknya lagi belajar tentang, baru tahu nih tentang apa kemarin saya nulis tentang impostor syndrome. Oh, tentang mental masturbation. Oh, bisa nih jadi tulisan. Nah, ketika itu muncul gairah, dopamin bekerja. Nah, dopaminnya biar kenapa lebih menarik lagi. Nah, setelah bikin tulisan, saya share tulisan. Akhirnya yang dopaminnya tadi mungkin dari angka 1 sampai 10, itu mungkin di angka 5. Nah, ketika saya share tulisan ke publik, orang lain jadi terinspirasi. Atau mungkin saya share tulisan di komunitas, di Inspira Aksara atau di mana, di grup 1 bulan 1 tulisan. Nah, itu dopamin saya ada kepuasan batin di sana, ada dopamin yang naik lah. Kan ketika dopamin naik itu kita butuh klimaks, butuh ganjaran. Nah, ketika muncul ide, apa yang saya lakukan? Saya menanggapi, ya cari ide, saya bikin kerangka, saya bikin premis, saya bikin kerangka outline yang mau ditulis apa aja, baru saya tulis di Word dulu, baru dipindahkan ke Medium. Nah, setelah itu edit, masukkan gambar, segala macam. Nah, setelah itu saya share tulisan. Ini yang kedua, berarti bukan dopamin share tulisan. Bahasa ketika kita bergairah, itu dopamin kita naik. Nah, ketika dopamin kita naik itu, nah itu saya nangkap ide, oh dapat ide nih. Terus baru setelah itu saya tanggapi, saya nulis, saya putuskan buat tuliskan. Ketika kita punya nafsu, bergairah, itu kan ada 2 opsi. Kita punya akal ya, kita punya 2 opsi sebagai manusia. Kita bisa ikutin nafsu itu, atau kita tolak. Nah, berhubung ini kebiasaan baik, ya saya ikutin nafsunya. Gairah buat menulis di awal bulan. Nah, setelah tulisannya jadi, saya share. Nah, baru nih di ganjaran ya, anggapan saya yaitu saya tulis, saya share. Nah, di ganjaran karena saya share, saya mengalami yang namanya kepuasan. Kenapa? Karena pertama, kalau kita dibuka Medium, itu kan ketahuan tulisannya sudah dikunjungi berapa orang. Nah, itu memunculkan kepuasan tersendiri. Atau mungkin ketika kita share ada ngerespon, wah bagus nih tulisannya, jadi terinspirasi. Nah, itu memunculkan kepuasan batin gitu. Jadi kita lihat statistik view di Medium. Nah, sama respon pembaca. Itulah akhirnya kenapa kebiasaan 1 bulan 1 tulisan terbangun. Nah, itu konsep tadi tuh dari lingkar kebiasaan. Jadi kita lihat itu kita buat jadi terlihat. Tadi ingat ya, kalau yang namanya apa petunjuk itu harus terlihat. Nah, saya buat terlihat seperti apa? Saya bikin deadline 1 bulan 1 tulisan. Kan gampang buat terlihat. Terlihatnya gimana? Ya dari kalender, ganti bulan, awal bulan, udah kelihatan. Ini waktunya saya bikin tulisan baru. Nah, yang tadinya kebiasaan saya buruk, buruknya itu apa? Saya punya kebiasaan nulisnya itu tiap menjelang akhir bulan, sehingga kualitasnya kurang baik. Nah, saya bikin menjadi terlihat gimana? Saya bikin komunitas Inspira Aksara, dan di sana ada program 1 bulan 1 tulisan. Saya ngajak orang, kan kelihatan di grup. Saya misalkan selama 1 minggu, 2 minggu nggak store tulisan. Nah, sedangkan teman-teman yang lain, Pak Rahman, Kak Mbak Saira, Bu Ayu, pada store tulisan. Nah, saya malu dong. Kan terlihat. Jadi, buat terlihat. Setelah itu, setelah petunjuknya terlihat, kita jadi bergairah. Nah, bergairah ini pasti kan jadi menarik di mana?
Nah, jadi biar bergairah menarik. Oh, menarik kalau kita share tulisan jadi menarik. Terus kita tanggapi. Nah, setelah ditanggapi, baru kita akan mendapatkan ganjaran dari perbuatan yang kita lakukan dari mengikuti gairah atau nafsu. Kayak gitu konsepnya ya. Kayak gitu. Nah, terus konsep ini, saya kasih contoh terakhir. Nah, ini, kasih contoh terakhir 15 menit bersama buku. Ini jadi program rutin tahun ini saya terapkan ke diri sendiri. Nah, caranya gimana? Ingat ya, hukumnya ini ada 4 kaidah perubahan perilaku menurut James Clear. Yang pertama, petunjuk. Petunjuknya ini harus terlihat. Nah, maka karena saya lagi baca buku Atomic Habit kemarin, nah itu buku Atomic Habit saya letakkan di meja kerja saya. Atau di samping meja kerja saya ini ada rak buku, itu saya nggak susun di susunan rak bukunya, itu saya taruh di bahasa di bagian raknya gitu, di raknya yang saya bisa lihat buku itu lagi tergeletak tuh judulnya, atau saya taruh di atas meja kerja saya. Nah, jadi pastikan buku yang saya baca itu terlihat. Jadi rumusnya menurut James Clear, yang pertama kita terlihat. Kan kalau kita masuk ke ruang kerja, berhubung saya freelance, saya kan bisa masuk ke ruang kerja kapan aja gitu. Nah, ketika saya masuk misalkan pagi-pagi, ini saya buat baca buku nggak nentuin jamnya gitu, karena dengan waktu yang fleksibel, anak karena namanya kerja di rumah kan, kerja di rumah, terus ntar ada orang tua minta tolong apa, istri minta tolong apa, atau ada kejadian yang di luar dugaan, nah, makanya saya nggak nentuin jam, fleksibel. Nah, biar tiap saya, maka saya letakkan buku di atas meja kerja. Kapanpun saya lihat, saya ambil, saya baca. Ketika saya hari itu belum baca. Terus gimana biar menarik? Nah, saya punya visi. Ada yang disebut dengan RKU. Ini teman-teman bisa belajar di Elite Circle ya. Namanya rancangan kontribusi unggulan. Saya punya rancangan kontribusi unggulan ini adalah sebuah visi. Ini saya sedang merumuskan juga nih RKU, gimana biar dirumuskan jadi visi menulis. Jadi RKU ini adalah semacam kita punya dream, mimpi besar buat kita presentasikan nanti sama Tuhan. Yang Muslim itu punya keyakinan nanti kita akan berkumpul di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita presentasi sama Allah perbuatan kita. Nah, yang kita presentasikan di Elite Kirkal itu memperkenalkan namanya RKU, rencana kontribusi unggulan, dan saya sudah buat RKU saya itu apa. Nah, salah satu ini kan goals nih kalau bahasanya siapa, James Clear. Nah, saya buat sistem buat mencapai RKU goals ini, maka saya buat sistem yang tadi kata James Clear, untuk mencapai, daripada kita sibuk mikirin goal, kita bangun sistem, bangun atomic habit, kebiasaan-kebiasaan kecil yang bagian dari sistem. Nah, saya buat sistem, salah satunya kebiasaan-kebiasaan kecil itu baca buku. Nah, baca buku ini menjadi menarik. Kenapa? Karena sebagai langkah buat saya mencapai RKU. Makanya di situ jadi menarik buat saya. Dan belum tentu menarik buat teman-teman. Makanya kita harus punya landasan buat membuat ini jadi menarik. Bahasanya teman-teman, nanti saya kasih contoh yang lain. Eh, Kasus Pepsodent atau odol. Terus setelah saya bergairah, saya merasa semangat bahwa di sana ada kontribusi kecil saya untuk mencapai kontribusi unggulan dari baca buku. Saya tanggapin, oh saya baca nih satu hari minimal 15 menit. Karena tanggapan ini harus menjadikannya mudah. Nah, termasuk ini tadi dinulis, ini kenapa menjadikannya mudah. Nah, teman-teman bisa nih. Tadi Bapak Ibu kan mau nulis buku, nulis kayak Bu Lina mau bangun kebiasaan nulis. Nah, menjadikannya mudah gimana? Nulis dengan konsep free writing. Nah, itu kalau Bapak Ibu gabung di 1 bulan 1 tulisan, di teknik formula menulis, sudah saya jelasin tentang free writing. Karena itu mempermudah.
Nah, selanjutnya kita balik lagi ke 15 menit bersama buku. Menjadikannya mudah gimana? Ya udah, nggak usah muluk-muluk. Saya baca 1 jam, saya baca 15 menit aja. Karena menurut saya baca 15 menit itu mudah banget. Saya tinggal di sebelah sini ada jam, di atas saya ini ada jam tangan saya gantung. Ya udah saya tinggal lihat, oh sekarang jam 11:20. Misal pas saya niat baca, ya udah 15 menit kemudian jam berapa? Ya udah. Nanti udah 15 menit, oh udah 15 menit, udah saya tutup. Nah, ketika saya selesai baca, saya mendapatkan ganjaran. Apa ganjarannya? Dapat ilmu baru. Oh, saya baca Atomic Habits. Oh, saya jadi paham tentang konsep tadi lembah kekecewaan. Saya paham dengan konsep 4 perubahan perilaku. Oh, ternyata caranya gini-gini-gini ya buat membangun kebiasaan baru. Oh, untuk menghilangkan kebiasaan buruk caranya gini-gini. Nah, itu jadi paham kita konsep baru, framework baru yang ilmu ini karena saya mau aktif di YouTube juga, jadi saya mau bagikan kayak gitu. Jadi ganjarannya ini selain kita rasakan secara sendiri, biar dopaminnya makin meningkat, sehingga kita ingat kata kuncinya memuaskan. Ganjaran ini ya, kata kuncinya memuaskan. Biar kita semakin puas, bahasanya semakin klimaks gitu, semakin klimaks. Nah, itu kita harus rancang sendiri, jangan hanya sekedar dirasakan aja. Nah, saya salah satu caranya ya bikin webinar kayak gini, sama nanti buku yang saya baca itu akan jadi konten di YouTube. Tuh. Nah, setelah itu gimana cara ketiga? Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Itu 3 konsep. Oke, ini ada Pak Rahman bertanya, izin tanya Coach, kalau tidak salah tadi dalam buku James Clear, Atomic menekankan pentingnya sistem daripada tujuan. Bagaimana calon penulis atau penulis dapat merancang sistem yang efektif untuk menjaga konsistensi dalam menulis? Oke, pertama Pak Rahman tentukan dulu goalnya apa. Terus sama itu tadi dijawab sistem dari pertanyaan sistem identitasnya dijawab dulu yang tadi itu ditemukan identitas. Nah ini menurut James Clear aja ya, identitasnya Pak Rahman apa? Misalkan menurut Pak Rahman identitasnya adalah penulis menerbitkan buku gitu kan, karena beda tuh ketika identitas kita penulis buku sama penulis kayak Pak Rahman yang 1 bulan 1 tulisan itu beda, modenya beda. Nah, maka Pak Rahman misalkan ikutnya program apa mau menerbitkan buku, maka harus ngejawab identitas penulis yang menerbitkan buku itu gimana. Nah, itu. Nah, setelah itu ketemu identitas, identitas ini bakal ngejawab tadi tuh pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu bakal menjawab jadi sistem. Misalkan, oh penulis buku itu dia sebelum nulis fokus ke pra-writing dulu. Pra-writing itu apa? Bikin outline, bikin premis. Ini kalau Pak Rahman tujuannya pengen bikin buku how to ya. Karena ada buku how to, ada buku kumpulan bab. Kalau kumpulan bab, Pak Rahman tanpa perlu sistem baru, dengan konsisten nulis saja selama 1 tahun atau mungkin 2 tahun dengan tema yang sama ya, dengan tema yang sama, dengan tema niche yang sama kalau di bahasa di 1 bulan 1 tulisan, nah itu bisa jadi buku. Tapi kalau misalkan mau bikin buku how to itu kan berarti keluar dari yang 1 bulan 1 tulisan. Nah itu berarti harus bikin outline, harus siapin referensi. Nah terus diluangin waktunya berapa jam sehari, terus deadline-nya kapan, karena menulis tanpa deadline omong kosong. Nah kayak gitu. Jadi sistemnya dijawab berdasarkan tadi yang identitas. Nah, setelah itu ketemu baru masuk ke itu tadi tuh 4 perubahan perilaku. Misalkan Pak Rahman petunjuknya apa nih? Oh, bikin deadline. Deadline-nya 1 bulan ke depan. Nah, itu kan petunjuknya gampang. Petunjuknya kalender. Wah, udah hari ke-28, udah hari ke-5 nih, belum nulis nih. Nah, itu kan membuat kita bernafsu, bergairah buat nulis karena ditentukan deadline-nya.
Nah, setelah itu dibuat aja timeline, kapan pra-writingnya, kapan progress nulisnya, kapan pasca writingnya. Gitu. Nah, setelah itu nanti masuk ke kaidah cara ketiga menurut James Clear, yaitu tentang apa ya, bahasanya apa ya, coba saya lihat dulu. Bahasanya aturan Goldilocks, atau saya lebih senang nyebutnya ini ya, flow, zona ngalir. Oke, di sini ada Bu Wahyu. Nah, nanti kita bahas. Di sini ada Bu Wahyu. Izin bertanya, coach. Waduh, mudah-mudahan saya jadi coach beneran ya. Gimana cara mengembalikan mood yang sudah terlanjur jatuh karena kehabisan ide untuk menulis? Oke, pertama, jangan nulis berdasarkan mood. Nah, itu jawaban saya yang pertama. Jangan menulis berdasarkan mood. Karena ketika kita menulis berdasarkan mood, nah itu nggak bakal pernah selesai. Karena kita mengikuti perasaan kita, bukan mengikuti logika kita. Kalau bahasanya James Clear gitu, James Clear. Nah, kita tidak mengikuti sistem yang sudah kita buat. Misalkan Bu Wahyu mau nulis buku ya, nulis buku pribadi, deadline-nya 2 bulan ke depan. Nah, minggu pertama moodnya bagus banget karena ide lagi gesit-gesitnya gitu, lagi pokoknya otaknya itu, isi kepalanya itu lagi moncer-moncernya lah, lagi penuh gitu. Datanya belum habis. Di tengah jalan ternyata buntu, writer's block di minggu kedua, atau katakanlah sudah jalan sebulan ya, berarti tinggal 50% lagi. Di minggu kedua, di bulan kedua mentok ide. Sudah katakan sudah dapat 100 halaman. Di 101 halaman di bab, katakan misalkan ada 8 bab tadi di perencanaannya, di bab ke-5 mentok karena kehabisan ide. Nah, itu jangan ngikutin mood. Nah, karena ketika kita ngikutin mood, nggak bakal pernah selesai. Karena makanya kenapa kita harus ngikutin logika kita. Nah, gimana caranya? Nah, itu tadi dijawab. Ini kalau kita ngikutin James Clear ya, karena tema kita Atomic Habit. Nah, kita nemukan dulu identitas tadi, identitas penulis buku yang berhasil menyelesaikan naskah. Berarti kan itu tuh identitasnya. Penulis yang menyelesaikan naskah yang ideal itu yang Bu Ayu cita-citakan seperti apa? Oh, dia bisa mengatasi writer's block dengan cara A, B, C, D. Nah, ini Bu Ayu bisa tanya ke mentor, cara ngatasin writer's block seperti apa, bisa nyari sendiri. Intinya mengatasi writer's block gimana? Nah, ini gampang. Namanya nulis itu kan kayak masak. Atau bahasanya, kalau bahasa saya, output itu sama dengan input. Kalau kita ada punya teko diisi air putih, nanti keluar di input air putih, keluarnya air putih. Ketika terus diisi ke gelas 1, gelas 2, gelas 3, gelas 4, kan jadi kosong nih. Nah, sama nih kondisi teko yang kosong itu sama kayak kita kehabisan ide. Gimana caranya biar kita bisa nuang air lagi ke teko 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100? Diisi lagi tekonya. Semudah itu filosofinya. Jadi Bu Wahyu gimana caranya? Baca buku lagi, riset lagi, cari jurnal lagi, terus ngapain lagi? Nonton YouTube atau dengerin podcast yang berkaitan sama tema buku yang Bu Ayu tulis. Gitu, intinya seperti itu. Writer block intinya kayak gitu. Mau apa, sebelum melangkah ke sana ada yang lebih penting. Pastikan kita mengenal diri kita sendiri dulu. Oh, kalau saya, ini tipe saya ya, kalau saya writer block, udah jangan ngapa-ngapain dulu. Kalau saya pokoknya tinggalin laptop, udah ngapain ke scroll medsos ke, atau nonton YouTube. Itu nonton YouTube aja nggak jelas. Bahasanya nonton YouTube yang kocak-kocak dulu. Misalkan dulu pas lagi rame zamannya Tonight Show, saya sering nonton Tonight Show. Sekarang lihat, oh pokoknya cari stand up komedian atau cari di YouTube gitu, film-film pendek yang lucu. Nah, kan kalau kita nonton film pendek di YouTube kan legal kan.
Biasanya cari film-film pendek yang ringan atau yang Islami yang penuh insight. Pokoknya yang otak tuh nggak mikir pas nonton gitu, nggak berat-berat. Atau pokoknya melakukan aktivitas atau kalau saya belakangan sekarang main game gitu. Nah, jadi cari hiburannya dulu gitu. Bahasanya apa ya? Kayak kita ngasih self reward, kita udah capek nih nulis naskah segala macam. Nah, itu tapi jangan terlalu lama, dikasih batasan waktu. Misalkan kayak saya main game, oh batasin setengah jam lah, habis setengah jam baru reset kayak gitu. Atau saya biasa gitu, aduh ngaso dulu udah 1 jam gitu, tiduran sambil scroll scroll, udah itu buat apa ya? Atau bacanya kalau dari mentor saya itu ada namanya diffuse focus sama apa ya? Saya lupa lagi. Diffuse focus. Diffuse focus itu kondisi kita nggak ngapa-ngapain. Misalkan itu belakangan saya lakukan itu. Jadi bacanya lagi mentok, udah saya nggak megang HP, HP saya taruh, bengong aja. Karena ketika diffuse fokus itu kan pikiran kita liar. Nah itu ide nanti sendiri bakal muncul tuh. Ibaratnya ketika kita lagi di WC kan kita nongkrong tuh. Nah kita nggak megang HP, nggak ngapa-ngapain, bengong aja, itu tiba-tiba ketemu ide baru. Nah itu namanya diffuse fokus, di mana pikiran kita tidak terdistraksi dengan apapun, lalu ide-ide liar muncul dan akhirnya berkelindan jadi satu, membuat ide yang ciamik. Nah, kayak gitu. Jadi pertama kenali dulu healing versi kita buat mengkondisikan biar kita siap kembali nulis itu apa. Nah, setelah kita bacanya reward, kita kasih jeda ke diri sendiri dengan cara yang terbaik menurut kita, baru kita eh, tadi kita bisa riset lagi, baca buku lagi. Karena kayak gitu, kita harus kenal self reward kita yang terbaik itu apa. Karena nggak bisa kita bandingin saya dengan Pak Rahman. Misalkan Pak Rahman eh, tipe yang produktivitasnya itu yang gila-gilaan gitu. Bahasanya dia nulis nulis naskah seharian, sebulan itu pasti selesai misalkan. Oh, ternyata saya nggak bisa kayak gitu. Saya misalkan Pak Rahman itu bisa tuh tiap hari nulis konsisten. Kalau saya ternyata nggak bisa kayak gitu. Harus bahasanya misalkan minggu pertama sampai nulis lancar, setelah itu baru riset dulu. Nah, tiap orang punya gaya pola produktivitas yang beda-beda. Nah, itu harus kita kenali. Nah, next ya, kita lanjut ke cara ketiga menurut James Clear. Cara ketiga yaitu aturan Goldilocks. Nah, ini yang jadi kunci. Nah, tadi nih, berkaitan sama pertanyaan Bu Ayu, termasuk pertanyaan Pak Rahman. Jadi, ada yang namanya teori Goldilocks menurut James Clear di bukunya ya. Tapi saya lebih suka ini namanya framework zona flow. Nanti saya kasih yang lebih simpel. Karena menurut saya ini agak rumit rumusnya. Jadi motivasi. Jadi kan kita termotivasi melakukan sesuatu. Nah, kalau yang kita lakukan motivasinya misal nulis buku ketika tantangannya ini ringan, nah saya kita lagi banyak ide, nah kita berada di kondisi kayak gini nih, kondisi flow. Bahasanya kita lagi nggak bosen sama nggak gagal. Tantangannya itu nggak berat, nggak ringan. Pokoknya kita sanggup menghadapinya. Nah, kita berada di flow tuh. Kondisi di mana kemarin Bu Ayu itu merasakan lancar banget nulis. Nah, itu ketika kondisi di mana idenya ada, nggak ada tantangan. Tapi ketika kita lagi ada tantangan, nah kita ada di kondisi ini nih, kegagalan. Atau bacanya tantangan yang kita hadapi itu terlalu berat. Misalkan, wah writer's block nih, wah ide buntu nih. Oh, kita ada di kondisi ini nih, kegagalan. Atau tantangannya nggak berat, terlalu gampang. Misalkan, eh, diminta buat nulis tulisan tentang parenting yang jadi makanan sehari-hari menurut Bapak Ibu. Wah, udah terlalu jengah. Nah, Bapak Ibu akan ada di posisi ini nih, kebosanan.
Nah, biar lebih gampang, ini konsep di James Clear ya. Kalau saya lebih suka konsep ini. Next, 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 next. Bentar, kok nggak bisa? Bentar, saya stop dulu. Tidak bisa next. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini zona flow, flow zone. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya flow zone. Kalau bahasanya tadi Goldilocks, kalau bahasanya James Clear ya. Jadi kayak gini, misalkan ketika tadi Ibu Ayu merasa lancar nulis, tidak mengalami writer's block. Nah, ini di kondisi kayak gini nih di sini nih flow zone. Kondisi di mana tantangan dan keterampilan itu seimbang. Kita ngerasa tantangan nggak terlalu sulit, ada menantang, tapi keterampilan kita ada di situ. Nah, tapi ketika kita ada di posisi skill kita ini misal dari angka 1 sampai 10 itu angka 2 tantangan yang kita hadapi di depan itu ada di angka 8 kan ada gap 6 tuh ada gap 6 kompetensi. Nah ini kita jadi ngerasa cemas, sering nggak kita kayak gitu, kita misalkan di kantor dapat tantangan nih, waduh dapat target, sedangkan kita secara skill belum memenuhi buat mencapai target ini. Nah akhirnya kita ini nih, ngerasa stres, ngerasa cemas, ngerasa takut. Nah, apa yang kita lakukan nih buat keluar dari zona zona nyaman? Nah, kita belajar lah, belajar ilmu baru. Ketika belajar ilmu baru, tantangan yang ada akhirnya sesuai dengan skill. Ketika tantangan sesuai dengan skill, kita berada di flow zone. Flow zone. Di mana kondisi kita ngerasa ngalir aja. Pokoknya walaupun ada tantangan, kita bisa hadapi. Kayak gitu. Walaupun sulit, kita menikmatinya. Tapi ketika skill kita terlalu hebat, sedangkan tantangan yang kita hadapi terlalu rendah, kita akan ngerasa bosan. Maka cara buat ngebangun kebiasaan biar awet, kita harus selalu berada di flow zone. Nah, itulah kenapa saya ngerasa 1 bulan membaca buku satu hari 15 menit itu terlalu mudah. Maka saya buat gimana saya berada di flow zone. Nah, gimana caranya saya bikin webinar kayak gini, saya bikin konten. Nah, biar biar kenapa? Biar saya terus berada di flow zone. Karena kemarin saya baca buku aja. Nah, ini kan keterampilan baca kan soal berarti keterampilan manajemen waktu, manajemen energi. Nah, tantangannya baca buku, tantangan apa lagi? Ngurus anak, bagi waktu sama anak sama istri, belum lagi misal ada kerjaan proyek-proyek yang jadi tanggung jawab atau peran-peran lain. Jaga misalkan mungkin sebagai tiba-tiba dapat undangan atau apa di tengah kesibukan. Nah, ini kan tantangan nih. Nah, saya ngerasa skill dan tantangan baca buku 1 hari 15 menit ini kurang menantang. Nah, saya sempat berada di kondisi ini nih, boredom, mulai bosan. Nah, gimana ya biar balik ke flow zone? Saya bikin tantangan baru. Oh, apa yang saya baca, apa yang saya baca, nanti saya bikin konten di YouTube. Nah, saya buatlah biar balik ke flow zone. Nah, jadi kayak gitu intinya, kita harus pintar menakar diri sendiri biar kita berada antara skill sama tantangan ini seimbang gitu sehingga kita tidak stres, tidak bosan, sehingga kita terus berada di flow zone. Tapi nanti kita bakal ada di kondisi ini nggak, boredom sama anxiety ada. Saya sekarang berada di kondisi ini anxiety buat bikin konten YouTube. YouTube saya nama bahasanya kalau kalau di majalah rubrik ya, bahasanya nanti nama channelnya bukan nama channel, nama programnya itu buka buku buat yang bahas review buku. Nah, saya ada di level ini anxiety, saya masih masih cemas takut gimana ya bikin konten review buku ya, karena kan saya bukan seorang pembicara, saya bukan seorang yang jago ngomong lah. Nah itu saya lagi ada di kondisi ini, tapi saya harus berada di kondisi ini buat
biar saya nanti berada di flow zone lagi. Saya menikmati bacaan buku, kan gitu. Jadi ini hal kita harus paham nih dengan flow zone. Kita lagi ada di posisi mana. Tadi kalau kasusnya Bu Ayu, Bu Ayu lagi berada di posisi ini nih. eh Bahasanya idenya buntu, keterampilan nulisnya, eh, keterampilan menulisnya ada, tapi tantangan yang dihadapi lebih besar dari keterampilan apa itu? Buntu, kehabisan ide. Nah, maka ada di posisi ini nih, rasa nggak harus cemas ya, bahasanya mungkin ngerasa udah datar aja gitu, bingung atau aduh gimana ya. Jadi balikin lagi ke Pulau John, caranya tadi gimana? Ya skillnya ditingkatin. Kalau dalam konteks Bu Ayu, nah berarti keterampilannya ditingkatin dengan apa? Biar bisa lancar nulis, ya data-datanya ditambahin, baca buku lagi, baca riset lagi, tonton YouTube atau dengerin podcast yang berkaitan dengan konten-konten Bu Ayu. Nah, itu cara bangun kebiasaan nulis. Oke, sampai sini ada pertanyaan, kita sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu, sebelum saya buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu, bagi yang mau bergabung di program satu bulan satu tulisan bisa japri saya langsung. Di sana kita ada setoran tulisan tiap bulan, minimal satu tulisan ya, boleh lebih. Kayak Pak Rahman termasuk udah lebih ya, satu bulan bisa lebih dari satu tulisan. Nah, terus juga kalau teman-teman mau belajar nulis juga, saya juga lagi buka e-course. Nah, ini ada Impactful Storytelling, harganya 99.000, bisa teman-teman japri juga. Nanti saya kirimin linknya. Ini e-course ya. Jadi teman-teman bisa nonton dan bisa konsultasi nanti sama saya. Atau bagi Bapak Ibu teman-teman yang mau nulis buku non fiksi pertamanya, bisa banget beli kelas online e-course di menulis buku non fiksi pertamaku. Ini nanti bisa konsultasi sama saya. Oke, itu aja. Kalau itu buat iklan aja lah ya. Karena Bapak Ibu mau beli atau tidak, saya tetap bakal berbagi ke teman-teman. Oke, sampai situ aja pertemuan kita hari ini. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Oke, ada yang bertanya terkait Atomic Habit, membangun kebiasaan. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu. Ini target kita tadi minimal sampai jam 11, tapi mohon maaf ternyata sekarang jam 11.43 ya, mohon maaf ya. Jadi tadi targetnya antara 1 atau 2 jam, ternyata sampai 2 jam. Oke, Bu Wahyu. Oke, terima kasih Gus atas pencerahan. Oke, siap. Bu Wahyu, mudah-mudahan segera berada di kondisi flow zone ya, agar bisa kembali ngebut nulisnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya yang pertama, alasan kenapa kita harus membentuk kebiasaan tadi menurut James Clear yang pertama itu karena ketika kita melakukan 1% perbaikan pertumbuhan setiap hari lebih baik, itu kita akan menjadi pribadi yang dalam waktu 1 tahun akan 37 lebih baik dari sebelumnya. Terus yang kedua, ketika kita melakukan kebiasaan yang baik, kita akan wajar ketika kita nanti berada yang namanya di lembah kekecewaan. Nah, ketika berada di lembah kekecewaan, tetap bertahan dengan kebiasaan yang kita sudah jalankan, apapun yang terjadi. Nah, terus yang ketiga itu gimana kita fokus kepada sistem bukan goals ya, fokus kepada sistem bukan goals. Terus setelah itu Atomic Habit itu dijelaskan tadi sama James Clear bahwa adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem ya. Jadi kita punya sistem, kita punya goals, nah kita turunkan jadi sistem, sistem ini kita turunkan jadi kebiasaan-kebiasaan kecil. Itu konsep dari Atomic Habit. Walaupun si James Clear tidak
terlalu mempedulikan apakah teman-teman Bapak Ibu itu punya goals atau tidak. Asal punya sistem itu sudah bagus. Terus ada 3 langkah tadi menurut James Clear buat mengubah kebiasaan baru, seperti misalkan mau nulis. Yang pertama, ubah kebiasaan dengan identitas. Yang kedua, dengan 4 perubahan perilaku. Tadi ya, tadi ada 4 tahapan kan ya, lingkar kebiasaan. Ada apa yang pertama? Pengaruh, bukan pemantik, petunjuk. Setelah petunjuk ada gairah, ada tanggapan, ada ganjaran. Yang petunjuk itu jadikan terlihat, terus gairah itu jadi menarik, terus tanggapan itu dijadikan mudah, ganjaran dibikin puas. Nah, itu cara-caranya. Terus sama yang terakhir, biar kita punya kebiasaan atau kita bisa awet, salah satu caranya, cara terakhir yang dianjurkan oleh James Clear adalah kita pastikan itu kita berada di flow zone. Itu kesimpulannya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau dengar dari Bapak Ibu. Oh ya, niat implementasi. Ya, betul, betul. Niat implementasi. Oke, ini ada Pak Rahman ya. Niat implementasi untuk memperkuat kebiasaan. Cara terbaik untuk seorang penerus teknik ini. Oke. Niat implementasi menurut James Clear kan dipastikan ada 2. Kapan dan di mana ya, kalau nggak salah ya. Jadi pastikan misalkan kita nulisnya itu kapan, waktunya, sama di mana. Nah, itu pastikan dulu biar niat implementasi itu bisa terlaksana. Itu dasar dari niat implementasi menurut James Clear. Nah, makanya kalau ngomongin satu tadi yang saya kasih contoh, 1 bulan 1 tulisan. Nah, itu niat implementasinya 1 bulan 1 tulisan. Tinggal saya pastikan mau di mana, sama kapan spesifik saya nulisnya, kayak gitu. Nah, kalau Pak Rahman misalkan mau nulis buku, eh, niat implementasi misalkan itu 1 bulan, 1 hari 1 jam. Tentukan di mana. Misalkan Pak Rahman 1 bulan, satu ini satu jam 1 tulisan, 1 hari 1 jam, 1 hari 1 jam menulis gitu. Nah, itu misalkan setelah sholat subuh. Nah, jadi ada buku lain lah, bukan di Atomic Habit, ini buku produktivitas juga, Manage Day to Day. Itu dijelaskan kalau kita punya aktivitas terberat atau yang paling kita prioritaskan banget, itu pastikan dilakukan setelah bangun tidur. Karena ketika kondisi itu kondisi di mana pokoknya kita bangun tidur jangan pegang HP. Kita misal di sholat subuh, HP singkirin dulu, langsung aja nulis naskah. Jadi menurut buku itu, Manage Day to Day, itu kita fokus buat ngapain. Em, Aktivitas pertama kita lakukan aktivitas yang paling prioritas. Nah, misalkan Pak Rahman prioritasnya nulis buku. Nah, sebelum kerja, nulis Pak di rumah. Nah, itu ngomong ke istri, ke pasangan, biar nggak diganggu. Minta waktu. Karena yang, Beb, aku mau nulis ya. Ini mau nulis buku, targetnya 1 bulan, 2 bulan selesai. Aku mau alokasikan waktu 1 jam setelah sholat subuh. Jam 6, habis jam 6 mandi, berangkat kerja. Misalkan kayak gitu. Nah, itu contohnya ya. Itu teknik, teknik, teknik niat implementasi. Nah, misalnya tentukan eh, kapan sama di mananya. Kayak gitu. Jadi itu Pak Rahman. Oke, sampai sini sudah, karena 10 menit lagi mau selesai. Tinggal Pak Rahman aja tentuin kapan waktu terbaik buat menulisnya. Lalu dikomunikasikan ke pasangan dan pihak-pihak terkait yang membutuhkan Pak Rahman di tempat tersebut ya. Misalkan kalau Pak Rahman meluangkan waktunya setelah jam kantor, nah itu berarti komunikasi ke tim, ke atasan atau ke siapa gitu.
atau mungkin pokoknya tentukan sendiri. Atau ada lagi teori yang namanya jam jam tubuh. Jadi jam tubuh itu waktu terbaik buat kerja itu 2 jam setelah bangun tidur. Nah, bisa tuh di waktu misalkan kita bangun tidur jam 4, maka jam 6 itu Pak Rahman itu nulis. Atau di malam hari, karena menurut jam tubuh, ada teori jam tubuh tuh. Teori siapa ya? Saya lupa namanya. Nah, itu teori jam tubuh. Jadi siklusnya itu kalau dari pagi, dari bangun tidur nih, dari nol nih, naik, naik. Nah, sampai puncaknya itu di 2 jam setelah, pokoknya dari titik bangkit sampai klimaksnya itu dari 2 jam setelah bangun tidur sampai jam 12 siang nih. Setelah jam 12 siang itu energi kita, jam tubuh kita itu nurun. Makanya kita kenapa setelah jam 12 itu setelah jam 12 kita ngantuk. Nah, turun 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 sampai jam 6 sore. Makanya kenapa anjurannya kalau kita kerja di atas 7 jam justru nggak produktif, nggak bagus gitu. Gampang stres, gampang burnoutnya cepet gitu. Makanya dianjurkan kerja itu maksimal 7 jam. Nah, di atas 7 jam itu bakal stres gitu. Tingkat stresnya tinggi. Nah, setelah jam 6 itu naik tuh naik lagi. Nah, di jam-jam 6 ke atas, jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 itu jam-jam kreatif, jam tubuh meningkat, tapi aktivitas yang kreatif. Nah, di situ bisa tuh Pak Rahman luangkan waktu untuk aktivitas nulis. Nah, ini menurut teori ya, walaupun teorinya nggak baku seperti itu, karena ada beberapa orang yang jam tubuhnya itu justru lebih lebih bukan morning person lah. Biasanya orang-orang yang kerjanya di malam hari kayak gitu. Kayak Raditya Dika itu nulisnya malam hari kayak gitu. Jadi dia begadang, nah ntar habis orang-orang tidur, orang-orang bangun pagi itu dia tidur sampai jam 10 misalnya. Itu Raditya Dika kayak gitu. Atau sampai jam 7 kayak gitu. Nah, tinggal Pak Rahman aja menyesuaikan circadian rhythm. Nah, ya itu istilahnya ya. Nah, itu. Jadi kita pahami ritme jam tubuh kita seperti apa. Oke, sebelum kita tutup sesi kita, silakan satu dua orang buat menyampaikan insight-insight terbaiknya selama sesi ini sebelum kita foto bersama. Silakan. Saya kasih waktu ke Bapak Ibu. Kira-kira selama hampir 2 jam pertemuan kita, Bapak Ibu dapat insight apa aja? Silakan. Boleh siapa aja? Kalau tidak ada relawan, terpaksa Ya, harus cari. Oh, Pak Rahman, silakan. terima kasih Mas Fikri. Ya intinya walaupun sudah baca buku, walaupun belum selesai ya baca bukunya, belum sampai ini karena memang waktu itu di kantor ada program ya terkait dengan membaca buku gitu. Jadi memang baca bukunya per bab kita bagi gitu. Mungkin bisa diterapkan ya. Jadi ada kelompok, jadi semacam tadarus gitu. Jadi kita Hmm, juz berapa gitu. Nah, kita itu di kantor sudah ada seperti itu. Tapi intinya insight-nya karena kan dalam Atomic Habit itu tadi kata Mas Fikri bisa diterapkan di mana saja. Nah, ini yang saya dapatkan insight-nya lebih mengena ke penulisan ya, khusus sonnya mm-mm. gitu. Itu sangat bermanfaat sekali bagi saya gitu. Itu sih mungkin ya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. siap, Pak Rahman. Terima kasih. Oke, ada lagi. Silakan yang mau menyampaikan insight-nya dapat apa saja selama 2 jam sesi kita bersama ini. Terima kasih, Pak Rahman. Rahman, Izin boleh juga Coach. itu. Oke, silakan Bu Lina. Ya, insight yang saya dapat dari teman ini, kemudian juga dengan Atomic Habit-nya yang buku ini, saya sudah pernah mencoba menerapkan dengan apa membaca buku. Namun saya melalui apa dari karena YouTube-nya gitu ya, dari intisarinya itu, saya udah setiap hari udah dirutinkan. Eh, Kemudian ada beberapa hal karena ya karena seorang ibu-ibu ya kalau pagi saya sambil masak, biasanya sambil masak saya sambil nyetel gitu ya. Tapi ada apa namanya ada satu hari saya mendengarkan, saya bilang besok aja. Akhirnya biasanya itu sampai sekarang jadi hilang. Jadi memang butuh eh, komitmen, konsisten dan memang kita merasa butuh gitu. Jadi itu yang bisa membuat kita menjadi
terus kita butuh loh untuk ilmu seperti itu kayaknya Pak. Terima kasih. Oke, siap, Ulina. Oke, tadi bahasanya gitu ya. Kalau bahasanya James Clear, apa ya tadi ya? Eh, identitas itu, identitas sama apa itu tadi yang pertama ya? Identitas, setelah identitas, ya identitas itu kalau James Clear ya. Jadi didefinisikan biar kita ketemu sistem. Nah, itu tadi saya mau bilang, sistem. Oke, terima kasih ya, Bu Lina dan Pak Rahman. Ada lagi yang menambahkan terakhir? Belum kita foto bersama. Oke, tadi ide tadarus baca buku boleh juga ya, walaupun saya belum tahu sih efektif atau tidak. Oke, siap. Karena tidak ada, cukup ya, dua saja. Sekarang silakan Bapak Ibu untuk on cam. Saya mau foto Bu Ayu. Wajahnya tidak terlihat Bu Ayu. Oke, ada yang mau on cam, masih ada yang mau on cam. Bu, tadi ada Bu Devi, Pak Reza, terus ada Bu Emma, Bu Devi. Sepertinya tidak mungkin kan, kita berempat aja berarti ya. Oke, siap. Ini Bu Ayu lagi di kampus juga, Bu. Oke, ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi gaya bebas, boleh sebentar. Gaya bebas, silakan Bapak Ibu. Kalau saya nggak bisa nih, karena harus pakai dua tangan screenshotnya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semua Bapak Ibu atas kebersamaannya selama 2 jam ke depan. Nanti setelah ini, selama 2 jam ini nanti rekamannya akan diposting di YouTube. Bagi yang mau ngulang nanti bisa ke YouTube ya, nanti saya share di grup. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Senang bisa membersamai pertemuan Bapak Ibu. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini kita sama-sama membangun kebiasaan baru yang bagus, khususnya untuk menulis atau membaca. Terima kasih atas kebersamaannya, Bapak Ibu. Selama pembelajaran ini antusias sekali, saya senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Terima Terima kasih. kasih saya Pak Ros. izin Terima kasih terima Bapak Ibu kasih semuanya. Bapak Ibu, Oke, Pak. terima kasih semuanya.